Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bersyukur kita mengawali majelis ilmu pada malam hari ini dengan bertahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersolawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Malam ini kita akan membahas satu tema kajian seputar ibadah kurban, amalan di bulan Zulhijjah. Sebelum kita masuk ke pembahasan fikih kurban, yang pertama yang akan kita bahas adalah makna bulan. Ternyata bulan-bulan dalam Islam itu memiliki makna tersendiri. Katakan bulan Ramadan yang sudah kita lewati, itu artinya membakar dosa. Jadi orang beramal di bulan Ramadan itu seakan-akan membakar dosa-dosanya. Dicontohkan ketika ada orang membakar besi yang sudah berkarat. Nah, begitu juga bulan Syawal sekarang ini. Syawal itu secara bahasanya dia bermakna ekor kalajengking. Biasa ekor itu turun ke bawah, tapi ada ekor naik ke atas. Ekor apa itu? Ekor kalajengking. Apa hubungannya bulan Syawal dengan ekor kalajengking? Bulan Syawal itu dimaksudkan ekor kalajengking yang naik, sebagaimana naiknya ekor kalajengking, begitulah harapannya ibadah orang beriman meningkat. Jadi kita kalau di bulan Syawal ini ibadah kita menurun, berarti kita berhutang nama dengan bulan Syawal. Setelah Syawal nanti kita akan memasuki bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu diambil dari kata qa'ada. Qa'ada artinya duduk. Qa'ada yaq'udu. Maq'adun artinya tempat duduk. Bukankah ada hadis yang menyebutkan kata maq'al? Hadis ini populer tentang orang yang berdusta menyebut atas nama Nabi padahal Nabi tak pernah menyebutnya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu, siap-siaplah tempat duduknya dari api neraka. Apa hubungan Zulqa'dah dengan duduk? Di bulan Zulqa'dah itu disuruh untuk banyak duduk, menghadiri majelis ilmu, duduk baca Quran, duduk berzikir. Jadi setiap bulan-bulan dalam Islam itu semuanya berhubungan dengan ibadah. Beda dengan bulan Masehi, Januari, Februari. Sampai sekarang kita tak tahu filosofisnya. Kenapa disebut Januari, Februari, Maret, April? Tapi dalam Islam semua bulan punya makna. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, yang akan kita bahas ini amalan di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini satu di antara 4 bulan yang disebut dalam Quran sebagai arba'atun hurum, 4 bulan haram. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, saat Allah menciptakan langit dan bumi, langsung ditetapkan dalam 1 tahun ada 4 bulan. 4 bulan haram. Maksudnya 1 tahun 12 bulan. Tapi ada 4 bulan yang diagungkan. Nah, 4 bulan itu tidak disebut dalam Quran perinciannya, tapi Nabi yang menyebutkannya dalam hadis Sahih Bukhari
dan Muslim. Apa kata Nabi? Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Waktu itu berputar ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan, 12 syahran, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Mana yang 4 bulan haram? Thalathatun mutawaliyan, 3-nya berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Berturut-turut itu bulan 11, 12, bulan 1 berturut-turut. 1 yang terpisah wa Rajabu Mudhar, bulan Rajab. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, posisinya antara bulan Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Ini prolognya, baru kita masuk ke Zulhijjah secara khusus. Nah, dari 4 bulan itu ada yang disebut sebagai bulan yang ketika ada orang pada hari itu beramal soleh dia pada saat itu, itulah amal soleh yang paling tinggi kedudukannya, paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Itulah yang disebut dalam Sunan At-Tirmidzi, dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Ibni Majah, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan beramal soleh pada 10 hari. 1 tahun ada 355 hari dalam kalender Hijriah. Dari 355 itu, hari yang paling dicintai oleh Allah 10 hari. Kalau beramal soleh pada 10 hari itu, itulah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah. Bertanya sahabat, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah lebih hebat daripada jihad fi sabilillah? Walal jihadu fi sabilillah, termasuk dia dapat menandingi jihad fi sabilillah, kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya berjihad fi sabilillah tapi tak kembali. Nah, itu kedudukan tinggi. Tapi kalau dia umpamanya berjihad fi sabilillah kemudian dia kembali lagi, lebih tinggi kedudukan orang yang beramal soleh di 10 hari yang utama. Menunjukkan bahwa 10 hari di yang utama ini sangat istimewa. Nah, kapan 10 hari yang utama itu? 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 itulah hari yang istimewa, yang kalau beramal soleh seorang hamba Allah, itulah amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah, ahabbu ilallah. Dan di antara 10 hari itu ada lagi yang kalau difilter mana yang lebih tinggi, 10 hari itu yang paling tinggi. Nah, bahkan Nabi mengatakan di antara 10 hari itu yang paling tinggi kedudukannya pada tanggal 10 Zulhijjah itu. Ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah melebihi beramal pada tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah itu disebut dengan hari nahar, yaumun nahri, ha kecil. Itu yang disebut dalam inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, berkurbanlah. Nahar itu maksudnya hari menyembelih. Bagaimana keutamaan berkurban pada tanggal 10 itu? Walaupun sebetulnya 10, 11, 12, 13, karena nanti berkurban itu kan ada ayyamut tasyrik. Nah, kata Nabi, wa innad dama
innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha, sesungguhnya darah hewan kurban itu nanti akan datang tanduknya, nanti kurun tanduknya, wa asy'ariha bulunya, wa azlafiha kukunya akan datang pada hari kiamat. Maksudnya bersaksi di hadapan Allah. Jadi orang-orang yang berkurban itu nanti akan bersaksi tanduknya, kukunya, bulunya. Terus ulama membahas mengapa disebut tanduk, kuku dan bulu, karena itu tidak dikonsumsi. Kan belum ada ibu-ibu yang makan tanduk kerbau kan, atau bulu kambing, tak ada. Sedangkan yang tak dimakan itu bersaksi di hadapan Allah, apalagi yang kita konsumsi. Artinya dia datang utuh di hadapan Allah, bersaksi bahwa dulu ada hamba Allah yang sudah berkurban atas nama Allah, berkurban lillah. Itulah yang kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sebetulnya kalau diartikan harfiah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusuk itu di antara maknanya kurban, kurbanku, sesungguhnya salatku, kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah, semuanya untuk Allah, karena Allah semuanya. Nah ini keutamaannya. Bahkan kata Nabi, wa innad dama, sesungguhnya darah itu, darah hewan kurban itu, la yaqa'u minallahi bimakan qabla ay yaqa'a minal ardi, sebelum darah itu jatuh ke tanah maka Allah sudah menerima niat pekurban itu. Maksudnya Allah sudah mengampuni dosa-dosa hamba yang berkurban itu. Selama ini kalau kita mohon ampun agar dosa kita diampuni oleh Allah, kita beristighfar. Istighfar iya. Kemudian kita berdoa memohon ampunan, salat taubat, salat. Banyaklah amal-amal soleh kita untuk memohon ampun. Tapi ada amalan, dengan amalan ini Allah ampuni dosa kita. Amalan apa itu? Menumpahkan darah. Sebelum darahnya menetes ke bumi, Allah sudah mengampuni dosa kita. Maka jangan pernah berpikir kurban itu hanya sekedar syiar-syiar saja. Ada yang lebih besar dari sekedar syiar. Syiar iya. Lah apa yang lebih besar? Ampunan Allah diberikan untuk orang-orang yang berkurban. Jadi berkurban itu untuk membagi-bagikan daging atau untuk mengharap ampunan? Yang lebih besar itu adalah ampunan Allah. Jadi orang tak akan takut lagi untuk berkurban. Kenapa? Diampuni dosanya. Fatibu biha nafsan, jadikanlah dirimu suka terhadap ibadah kurban. Tibu, thayyib, maka dirimu akan menjadi baik, thayyib. Nah, sampai-sampai para ulama berbeda pendapat tentang sebetulnya apa hukum berkurban. Kalau dalam mazhab Hanafi, kurban itu hukumnya wajib. Wajib Pak, Bapak Ibu. Dalilnya apa? Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam Musnad Ahmad, dalam Sunan Ibni Majah. Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kemampuan, memiliki kelapangan rezeki tetapi tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia dekat-dekat ke tempat solat kami, jangan dia datang ke Masjid Nurul Ukhuwah. Tapi tak kita buatkan pula spanduknya ya Pak ya. Ini kalau buat spanduk, siapa yang punya rezeki tak mau kurban, jangan dekat ke Masjid Nurul Ukhuwah. Memang tak mau dia datang lagi nanti. Sedangkan tak dibuat spanduk, memang tak datang juga kan. Apalagi dibuat spanduk, memang tak akan datang lagi. Kena ancam pengurus masjid kan. Nah, tapi yang diambil dari hadis ini, betapa kurban itu sampai-sampai ada ancaman dari Nabi itu menunjukkan kewajiban. Kalau tak mau kurban, tak usah datang ke sini. Wah, itu kasarnya tuh. Sehingga ulama mazhab Hanafi berkesimpulan
berarti hukumnya wajib. Mazhab Hanafi. Cuma kalau dah disebut yang agak-agak berat ini, nanti jamaah tanya, ada enggak mazhab yang ringan? Mazhab yang ringan. Kita membahas mazhab ini bukan mencari yang ringan, tapi mau tahu dasar-dasar ilmu para ulama ini. Nah, kalau selain mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, mereka sepakat bahwa kurban itu hukumnya sunnah. Sunnah yang sangat dikuatkan sampai ke tingkat sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Dari mana datangnya bahwa jumhur ulama, mayoritas ulama selain mazhab Hanafi mengatakan sunnah? Karena hadis tentang memotong kuku dan memotong rambut itu. Apa kata Nabi? Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jika kalian melihat hilal, hilal itu maksudnya tanggal 1 Zulhijjah, maghrib tanggal 29 atau 30 di bulan Zulqa'dah dilihat, oh sudah nampak hilal, berarti jatuh malam itu sudah 1 Zulhijjah. Siapa yang sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah memang sudah ada niat mau berkurban, wa arada, ingin itu kan berarti ada kemungkinan ada yang tak ingin, berarti dia tidak sampai ke tingkat wajib. Itu dalil ulama jumhur. Tetapi ada faedah lain. Orang yang sudah berniat berkurban, ingin dia berkurban, kalau dah masuk tanggal 1 Zulhijjah, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, jangan potong kuku, jangan potong rambut, atau termasuk bulu badan, cukur kumis, cukur jenggot, termasuk bulu tangan, semualah, rambut, bulu badan, tak boleh. Nah, sekarang masalahnya ada sebahagian yang berpendapat itu yang tak boleh itu kuku kita atau kuku kambing itu, katanya. Ada pula yang berpendapat itu Pak Ustaz yang tak boleh dipotong tuh kuku kambing itu, katanya. Kuku sapi itu yang tak boleh dipotong. Tapi itu pendapatnya syaz. Pendapat syaz itu pendapat yang agak aneh, keluar dari mayoritas ulama. Ada tersendiri, tak disebutkan pendapat siapa, tapi ada yang berpendapat begitu, yang dimaksud itu adalah kuku kambing. Tapi kalau kita lihat teksnya, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, jika kalian sudah melihat hilal bulan Zulhijjah dan ingin berkurban, hendaklah orang yang berkurban itu menahan dirinya dari memotong rambut dan memotong kuku. Jadi orang yang mau berkurban, kalau dia tak ada niat kurban, tak apa-apa, potonglah. Sampai kapan dia menahan dirinya tak memotong rambut, kuku, bulu badan, mencabut bulu badan atau menggunting atau mencukurnya sampai menetes darah itu di bumi. Setelah disembelihnya, maka baru boleh dia memotong kuku. Itu syariat. Dia syariat ini sama dengan orang umroh atau haji. Sebetulnya boleh mencabut tumbuhan, memotong kuku, rambut dipotong, boleh biasanya. Tapi kalau sudah ihram, pakai ihram, miqat makani, sejak dia nyatakan labbaik Allahumma umrah, sejak saat itu dia tidak boleh untuk memotong kuku. Nah, sebagaimana orang haji juga ada aturannya menahan diri, begitu juga orang berkurban ada juga aturan menahan dirinya. Dan ajaran Islam itu memang suruh banyak menahan diri. Berpuasa Ramadan, hari-hari biasa boleh sarapan, makan siang, tapi ada hari-hari ketika masuk ke bulan Ramadan tak boleh, menahan diri. Jadi syariat menahan diri itu memang bahagian dari ajaran Islam, termasuklah memotong kuku rambut ketika akan berkurban. Sejak kapan? Sejak masuk tanggal 1 Zulhijjah. Kemudian kita ke pembahasan teknis. Tidak memberi upah kepada penyembelih dengan bagian dari hewan kurban. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amarahu ay yaquma ala budnihi
wa ay yaqsima budnahu kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha wa la yu'tiya fi jizaratiha syai'an. Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengurus unta yang akan dikurbankan. Lalu diperintahkannya lah agar dibagi semua bahagian dari hewan kurban itu, dagingnya, kulitnya, jilalnya, punuk unta, dan tidak memberikan upah sesuatu pun dari kurban itu kepada penyembelihnya. Yang tak boleh itu sebagai upah. Jadi masalahnya kalau diberikan sebagai jatah dia kaum muslimin boleh. Ini jatah dia, maksudnya sebagai kaum muslimin kan ada haknya. Kan dibagi itu sepertiga untuk kaum muslimin, sepertiga untuk pekurban, sepertiga untuk du'afa, orang fakir miskin. Kalau memang jatah dia dapat boleh. Kalau dia bahagian dari kaum muslimin. Kecuali dia non muslim, tak ada orang Islam yang bisa menyembelih umpamanya Pak ya. Nah, kemudian sebelum terbagi semua dia tetap bisa juga dapat. Kalau tak ada lagi sudah dibagikan semua bisa saja dapat dia, karena ada juga dalilnya boleh memberikan bahagian dari jatah hewan kurban untuk non muslim dengan dalil yang lain. Tapi kita berbicara hari ini tentang upah untuk yang menyembelih hewan kurban. Terus kalau dia profesional, diundang, dia memang ahli di bidangnya, bisa cepat dia mengurusnya, maka diupah dengan uang pribadi, bukan dari daging hewan kurban, karena ini ibadah. Adapun panitia itu kan taukil, diwakilkan, jadi wakil dari pekurban. Nah, oleh karena itu seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, apa kata Ali bin Abi Thalib mempertegas hadis tadi, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'tiyal jazzara minha. Jadi Rasulullah perintahkan saya, kata Ali bin Abi Thalib, untuk mengurus unta yang akan dikurbankan ini, supaya dagingnya, kulit, semuanya selain kotoran lah, semuanya diserahkan, dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Tetapi tidak boleh dijadikan daging itu sebagai upah. Nah, ini kan kaitannya dengan kepanitiaan ini. Apakah panitia itu boleh dapat jatah lebih? Kalau sebagai upah tak boleh. Nah, itu harus didudukkan. Terus kalau umpamanya dah letih, dia dianggap ini kan ibadah, maka panitia harus niat dari hari ini, kalau kami diamanahkan jadi panitia ini sebagai wakil dari pekurban, ngurus berat kerjanya ini. Kalau mau ada upahnya dari awal. Dari mana? Nah, ini nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan upah dari uang pribadi. Jadi kalau umpamanya disepakati harga sapi itu 1.400.000 umpamanya, dah berarti kita buat 1.500.000, 100 ini untuk pengurusan panitia, berarti di luar uang kurban itu hakikatnya. Kalau itu bisa. Tapi kalau 1.400.000, terus dari situ juga diambil, nanti dijual pula kulitnya lagi, dijadikan operasional, itu yang bisa jadi tidak diterima kurbannya, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi. Ada disebutkan, siapa yang man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Oh, panjang, banyak sebetulnya yang mau disampaikan, tapi tadi saya diingatkan tak usah lama-lama Ustaz, biar banyak tanya jawab. Jadi saya cukupkan dulu penjelasan ini sampai di sini. Mungkin ada hal-hal yang mau kita diskusikan, silahkan. Baik pertanyaannya tertulis sepertinya ada tadi, atau pertanyaannya langsung. Lebih bagusnya kita diskusi aja, ya Pak ya. Baik.